Karena lemahnya iman kita, beginilah keadaan kita hari ini. Mestinya agama yang mengatur dunia, tapi kenyataan sekarang dunia yang mengatur agama. Kok bisa-bisanya orang kafir mengatur tata cara sholat kita? Kata orang kafir, orang kamu boleh sholat tarawih, tapi ini syaratnya, begini syaratnya, begini syaratnya. Kok bisa? Yang anehnya umat Islam sami'na wa ata'na. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, baru sekaranglah keadaannya orang sholat seperti senam pagi, Pak. Orang sholat seperti senam aerobik, jarak-jarak. Itu zaman dulu tuh nggak ada pernah wabah juga, Pak, tapi nggak ada orang sholat seperti itu. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Hanya Allah taala saja. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak punya kekuasaan apa-apa. Selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk, dan seluruh makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. Seluruh makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Yang menciptakan adalah Allah, selain Allah diciptakan, ya. Yang memelihara adalah Allah, selain Allah dipelihara. Yang memberikan rezeki adalah Allah, selain Allah diberikan rezeki. Kita tidak berjumpa namun dijumpakan oleh Allah. Kita tidak berpisah namun dipisahkan oleh Allah. Kita tidak berjauhan namun dijauhkan oleh Allah. Kita tidak berdekatan namun didekatkan oleh Allah. La ilaha illallah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. Pak, Allah katakan hidup pasti hidup. Allah katakan mati pasti mati. Tak ada hubungannya kematian dengan penyakit, Pak. Dia mati. Kenapa dia mati? Sakit. Tidak, Pak. Kenapa dia mati? Karena Allah matikan dia. La ilaha illallah. Ini harus diluruskan, Pak, tauhid kita. Tidak akan mati satu orang manusia sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi yang mematikan bukan penyakit, Pak. Yang mematikan adalah Allah. Allah berkuasa mematikan dengan sakit atau tanpa sakit. Dua orang sakitnya sama, pergi ke dokter yang sama, diberi obat yang sama, satu sembuh, satu mati, Pak. Ya. Umurnya sama, dokternya sama, ya. Penyakitnya sama. Nah, jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, kemarin 2 tahun sampai hari ini kita diuji sama Allah, Pak. Diuji itu apa yang diuji? Iman, Pak. Pandemi ini kalau saya memandang itu ujian iman, Pak. Ada dengan pandemi orang semakin dekat dengan Allah, ada dengan pandemi orang berlari menjauh dari Allah. Ya. Karena lemahnya iman kita, beginilah keadaan kita hari ini, Pak. Mestinya agama yang mengatur dunia, tapi kenyataan sekarang dunia yang mengatur agama. Kok bisa-bisanya orang kafir mengatur tata cara sholat kita, Pak? Kata orang kafir,
orang, kamu boleh sholat tarawih tapi ini syaratnya, begini syaratnya, begini syaratnya. Kok bisa? Yang anehnya umat Islam sami'na wa ata'na. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, baru sekaranglah keadaannya orang sholat seperti senam pagi, Pak. Orang sholat seperti senam aerobik, Pak. Jarak-jarak. Itu zaman dulu tuh nggak ada. Ada pernah wabah juga, Pak, tapi nggak ada orang sholat seperti itu. Kalau ada orang bicara tauhid, Pak, kembalilah kepada sunnah. Nah, dibully, Pak. Dibilang nih ustadz bodoh ini, ustadz bodoh. Nah, mulai hari ini hadirin sekalian, kita yang duduk di majelis ini, banyak-banyaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Katakanlah kecuali kepada Allah. Siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, dia dalam penjagaan Allah. Kalau Allah yang menjaga, siapa yang bisa ganggu gitu? Ya, makanya hadirin sekalian, karena hari ini kita kurang bicara kebesaran Allah, yang terbicarakan, yang terdengar kebesaran selain Allah. Kebesaran makhluk yang tak nampak oleh mata dibesar-besarkan, dibicarakan sehingga tak nampak yang menciptakan makhluk itu. Tak nampak Allah. Ya. Nah, jadi hadirin sekalian, tugas kita hari ini apa? Menafikan ghairallah, menafikan selain Allah, termasuk menafikan diri sendiri. Aku bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Kamu bukan siapa-siapa, dia bukan siapa-siapa, kita bukan siapa-siapa, mereka bukan siapa-siapa tanpa izin Allah. We are nothing. Without Allah, we are nothing. Tanpa Allah, kita sampah. Kita tidak ada apa-apanya, bukan apa-apa tanpa Allah. Seandainya seluruh manusia, hadirin sekalian, seluruh manusia setakwa Abu Bakar radhiyallahu anhu, setakwa nabi-nabi, tidak akan menambah kemuliaan Allah sedikit pun. Seandainya seluruh manusia sejahat Fir'aun, itu pun tidak akan mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun. Nah, mulai hari ini hadirin sekalian, yakinilah perkara ini. Nah, dialah Allah, the one and only, satu-satunya zat yang berkuasa. Selain Allah tidak kuasa. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Coba nih tulis nih, banyak yang live nih ya. Nah, tulis di kolom komentar kalian, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Kalimat sederhana, tapi kalimat ini adalah hakikat daripada la ilaha illallah. Makhluk tak kuasa. Api makhluk tak kuasa. Api tak mampu membakar tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Pisau itu makhluk. Nabi Ibrahim dah asah pisaunya, tapi ternyata pisau tak mampu melukai tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Air sungai itu makhluk, tak mampu menghanyutkan tanpa izin Allah. Ya, keranjang Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan ibunya. Kata ibunya, fikir ibunya Nabi Musa alaihissalam, ini keranjang akan menjauh dari kerajaan Fir'aun sampai ke lautan. Tapi ternyata keranjang Nabi Musa berjalan melawan arus air sungai, tak mampu menghanyutkan tanpa izin Allah. Ini gak yakin sama Allah, kita masih yakin dakwah ini berjalan dengan harta. Siapa saja yang yakin dakwah ini tersebar dengan kekuasaan. Kalau antum pernah berbisik-bisik, berkata-kata, kalau kita berkuasa nanti Islam berjaya, antum musuh Allah demi Allah. Ataupun bisik-bisik, kalau orang kaya nih dapat hidayah, aman kita ini, musuh Allah. Islam tersebar bukan dengan orang kaya, dengan harta. Islam tersebar bukan dengan kekuasaan. Islam tersebar ke seluruh permukaan dunia ini, hadirin mulia, dengan nusrah ghaibiyah hanya Allah, dengan pertolongan Allah, asbab tangisan tetesan air mata orang-orang miskin, ya. Asbab mujahadah hanya para sahabat. Mereka tak punya apa-apa. 313 orang sahabat
di perang Badar, senjata tak punya, harta tak punya, kekuasaan tak punya, melawan ribuan orang kafir Quraisy. Baca kisah ini hadirin sekalian. Siapa yang menang, Pak? Ini umat Islam udah berjuang, wow, merasa, tapi bisik-bisik kalau ustaz ini itu turun nih, menang kita ini. Allah benci kalimat ini. Ini kalau ustaz ini turun gunung nih, ustaz yakin ke ustaz, Pak? Nggak yakin ke Allah. Menangis-nangis ratusan ribu orang, Allah tak kabulkan permintaan. Kenapa? Kita menafikan Allah, kita tak melibatkan Allah. Ini persoalan kita. Masalah yang terbesar kita apa hari ini? Menafikan Allah. Banyak orang yang sepertinya berjuang untuk Allah, tapi ternyata dia berjuang untuk partainya, berjuang untuk kelompoknya, berjuang untuk ormasnya, berjuang untuk yayasannya, tak berjuang untuk Allah. Nampaknya hebat ini, tahu-tahu tidak membesarkan yayasan. Nampaknya dahsyat nih, tahu-tahu tidak membesarkan partainya, ormasnya. Maka berhentilah hadirin, besarkan Allah saja. Nah, banggalah hanya menjadi orang Islam saja. Wa qala innani minal muslimin. Aku adalah orang yang berserah diri, aku adalah orang Islam. Tidak usah bangga jadi orang Padang, jadi orang Jawa, tidak usah bangga jadi orang mana-mana, Pak. Tidak usah bangga jadi orang Sunda. Aku ini orang Banjar nih, aku orang Bugis nih. Tak usah bangga jadi orang India, jadi orang Pakistan, bahkan jadi orang Arab sekalipun. Tidak boleh bangga, bangga jadi umat Nabi saja. Saya umat Rasulullah SAW. Ya. Tak usah bangga jadi polisi, tentara, pegawai negeri, PNS, swasta. Tak usah bangga jadi pengacara, tak usah bangga jadi pedagang, petani, tak usah bangga jadi artis. Banggalah menjadi da'inya Allah. Apa kerja bang? Dakwah. Maksudnya abang ini apa kerja dunianya? Oh itu sampingan saja bang, tidak penting bang. Kalau ngotot dia tanya juga apa kerja bang? Presiden Republik Indonesia, tapi itu side job, sampingan. Kerja utama saya dakwah. Siapa saja yang buat dakwah Allah muliakan dia. Siapa saja yang buat dakwah pasti Allah muliakan. Apabila presiden buat dakwah pasti Allah muliakan presiden. Gubernur buat dakwah Allah pasti muliakan gubernur. Wali kota, bupati buat dakwah Allah pasti muliakan mereka. Tapi apabila ada seorang dai tinggalkan dakwah untuk jadi presiden, pasti Allah hinakan dai tadi. Paham Pak? Jangan nanti pikir presiden itu paling hebat Pak. Dai yang paling hebat. Dai itu pikir seluruh dunia Pak. Presiden satu negara saja. Orang memikirkan keluarganya, namanya kepala keluarga, dimuliakan di keluarganya, betul nggak? Orang yang memikirkan satu desa, namanya kepala desa, dimuliakan satu desa. Orang memikirkan kecamatan, namanya Pak Camat, dimuliakan satu kecamatan. Memikirkan satu kota, wali kota, dimuliakan satu kota. Memikirkan satu provinsi, dimuliakan satu provinsi, namanya gubernur, dimuliakan satu provinsi. Mohon maaf Pak, gubernur dari sana Pak datang ke sini Pak, biasa aja orang di tempat dia dimuliakan. Orang memikirkan satu negara, namanya presiden, dimuliakan di satu negara. Ya. Kira-kira kalau presiden Argentina datang ke sini, perintah di sini dengarin orang nggak Pak? Nggak akan didengarin orang. Tapi orang yang memikirkan seluruh dunia, seluruh umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya dai, dia akan dimuliakan di seluruh dunia. Coba lah nggak percaya Pak, antum pergilah dakwah kemana-mana, lihatlah bagaimana Allah muliakan pada dai-dainya. Allah muliakan. Jadi kalau kita berdakwah, bukan presiden yang bersama kita, bukan gubernur, wali kota, bupati yang bersama kita, bukan Kapolda, Kapolri yang Panglima TNI yang bersama kita, tapi Allah yang bersama kita. Kalau Allah yang bersama kita, apa yang harus kita takutkan? Ya, apa yang harus kita takutkan Pak? Ada Allah. Maka seorang mukmin hadirin sekalian, dia mesra dengan Allah, dekat dengan Allah seperti seorang anak kepada ayahnya. Lihat anak-anak kecil Pak, anak kecil itu kalau pergi ke mall Pak, itu jalannya pede Pak.
Lari-lari dia, loncat-loncat dia Pak. Tanya, dek mau kemana dek? Mau beli mainan om? Kau ada duit? Ada ya? Siapa yang bayarin? Ayah. Kamu mau beli apa? Mau beli baju? Emang punya duit? Ada ayah kan? Kamu mau beli apa? Mau beli es krim? Mana duitnya? Nanti ayah bayar. Seperti itu. Nah, makanya hadirin sekalian, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara mengenal Allah, ma'rifatullah. Kata orang-orang ma'rifat itu paling tinggi Pak, kata orang-orang Pak. Ya, tapi saya dengar dari para masyayikh, ma'rifat adalah awal daripada agama. Awal, bukan puncaknya Pak. Awal Islam ini mengenal Allah. Ini wali-wali Allah semua, kekasih Allah semua Pak. Kalau antum gak mencintai Allah, gak mungkin subuh-subuh datang ke masjid. Ya. Kalau antum mau cari wali Allah itu bagaimana ciri-cirinya Pak? Lihat sholat subuhnya di mana. Lihat sholat subuhnya di mana. Ini wali gitu, tapi tidak sholat Pak. Wali syaitan Pak. Ya. Nah, maka penting hari ini hadirin sekalian, perbaiki diri kita. Perbaiki iman kita. Bagaimana cara memperbaiki iman kita? Banyak-banyaklah berdakwah, banyak-banyaklah berzikir. Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan la ilaha illallah. Sehingga nanti akan datang satu masa kita tak takut lagi kepada siapapun kecuali kepada Allah. Kita tak akan meminta lagi kepada siapapun kecuali kepada Allah, dan tak berharap lagi kepada siapapun kecuali kepada Allah.